Semangat pagi para pendengar. Perkenalkan saya Darwin. Hari ini saya ingin membahas mengenai apa itu ERP system. Sebelumnya kita harus tahu dulu beberapa istilah fundamental. Yang pertama adalah Transaction Processing System atau TPS. TPS ini dimulai dari adanya satu aktivitas bisnis seperti kita scan barcode atau QR code. Kemudian datanya akan masuk ke dalam sistem. Di balik layar itu ada namanya database. Baik itu dalam bentuk ada istilah FAIS, DSS, BI, dashboard, ES. Ini adalah istilah-istilah di dalam sistem tergantung konteksnya. Contohnya functional area, ini nanti akan saya breakdown, ada jelasin sedikit. Decision support berarti untuk kepentingan pembuatan keputusan, business intelligence yang dikaitkan kepada AI, dan expert system. Tentunya dari proses di dalam sistem tersebut akan menghasilkan satu keluaran karena apapun prosesnya pasti ada input, ada output. Outputnya itu adalah detail reports. Contohnya adalah kwitansi atau stroke. Nah, ini adalah TPS. Yang kedua, Functional Area Information System. Contohnya untuk accounting dan finance, marketing, production atau operation management, dan human resource management. TPS itu adalah konsep awal yang paling sederhana. Berarti kita melihat satu sistem memproses transaksi, itu berarti TPS. Ketika kita melihat lebih dalam, jika diperuntukkan fokus kepada accounting dan finance, berarti itu disebut sebagai information system. Dalam artian, dilihat dari perspektif IT, satu sistem informasi untuk departemen tertentu, satu database. Artinya, kalau ada 4 departemen, 4 database. Dia terpisah satu sama lain. Di sini ada plus, ada minus. Plusnya adalah memang dalam proses pengembangan lebih mudah. Minusnya, jika data yang akan diproses, contohnya semua hal dalam bisnis pasti akan mengalir kepada accounting dan finance. Bayangkan, ketika terjadi penjualan, itu kan dalam ruang lingkup marketing. Data sudah diinput penjualan, outputnya adalah sebuah laporan transaksi penjualan. Ini untuk apa? Tentunya dibutuhkan dong untuk accounting. Nah, jadi dalam orang accounting gimana cara memprosesnya? Mereka harus input lagi keluaran dari sistem marketing, masukkan sebagai input di sistem accounting dan dihasilkan lagi keluaran output yaitu financial report. Jadi di sini ribetnya adalah outputnya harus dijadikan kembali input karena database-nya berbeda. Karena kendala tersebut, maka nantinya akan saya jelasin mengenai kehadiran ERP system. Nah, tapi sebelumnya masih dalam ruang lingkup functional area system, ada perspektif dari sisi strategi, taktikal, dan operasional. Untuk memahami gambar ini, mudahnya adalah dalam perusahaan kita ketahui ada posisi manager, supervisor, dan timnya. Strategi itu diperuntukkan adalah dari kacamata manager. Mereka melihat planning, lebih kepada planning tepatnya. Karena mereka nggak masuk sampai ke ranah detail. Kalau di tactical, di-handle oleh atau sudut pandang si supervisor. Mereka udah mulai masuk ke level detail. Dan operasional udah jelas sebagai tim eksekusinya. Nah, ini adalah matriks. Dan setiap perusahaan itu bisa berbeda matriksnya. Tapi prinsipnya tetap harus ada sudut pandang strategi, taktikal, dan operasional untuk masing-masing departemen. Baik, karena dari kelemahan FAIS tersebut, dibentuklah namanya ERP system. Kebedaannya, ERP system itu udah menyatu dalam satu database. Sehingga ketika terjadi penjualan dari tim marketing, mereka kan input data penjualan. Outputnya sudah bisa langsung ngalir ke departemen lainnya. Jadi tidak butuh double job melakukan hal yang sama. Export, import lagi ke sistem yang berbeda karena database satu. Dan di tengah ini gambarnya itu adalah organization. Artinya masing-masing ini bisa dilihat sebagai modul kalau dalam perspektif teknis atau berdasarkan departemen. Jadi udah menyatu satu sama lain. Itu geriginya yang berhubungan. Tentunya ada dua stakeholder yang berkaitan yaitu supplier dan customer. Fungsinya memudahkan customer dalam melakukan orderan. Tetapi namanya bisnis kan pasti ada supply and demand. Nah, supply-nya siapa? Yaitu dari supplier. Nah, dia disebut supply chain management. Kalau customer namanya customer relationship management atau CRM. Bagaimana ERP mensupport bisnis proses
Yang pertama adalah procurement, ada fulfillment, ada production. Dia lebih mudah dipahami, kita lihat dari gambar. Ini adalah flow dari procurement, berarti dokumen yang bersangkutan itu harus ada purchase requisition. Karena departemen purchasing, dia tidak boleh memberi sesuatu tanpa ada dasar. Tentunya adalah ada permintaan, yaitu purchase requisition. Itu nama dokumennya. Departemennya itu dari departemen warehouse. Tapi ini beda, kembali saya ingatkan, beda perusahaan, beda proses bisnis. Kemudian dari tim purchasing akan terbit purchase order atau PO. Kemudian setelah barang udah dibeli, akan diterima oleh warehouse. Mungkin awalnya ada packing list, kemudian mereka mengakui barang tersebut sudah diterima, yang disebut goods received document. Jadi di dalam sistem udah langsung diakui, barang sudah diterima, dan stok pun akan bertambah. Nah, setelahnya apa yang terjadi? Tentunya mereka butuh dilanjutkan ke tim accounting untuk terbit invoice dan lakukan pembayaran. Jadi ini semuanya udah langsung sinkron, satu flow. Dari perspektif fulfillment ini bagaimana? Fulfillment lebih ke arah stok yang keluar. Tadi purchasing kan procurement maksud saya, stok masuk, stok keluarnya adalah fulfillment. Yaitu ketika ada customer yang ingin membeli, maka sales akan terbitkan customer inquiry atau quotation. Ini bisa jadi kalau memang sistem ERP sudah tersinkronisasi atau terintegrasi ke sistemnya customer, maka akan diterbitkan oleh customer. Tapi kalau memang belum, terkadang perusahaan akan membuat quotation sendiri. Kemudian dari sales melanjutkan kepada buat PO, customer purchase order, atau sales order, ini istilahnya sama aja. Habis itu orang warehouse akan terbitkan packing list, picking document. Karena orang warehouse, stok masuk dan stok keluar itu harus ada dasarnya. Dia keluarnya berdasarkan apa? Ya dari sales order. Setelah stok keluar, dari tim accounting tentunya mau tagih biayanya. Nah, di sini dia terbitkan invoice, dikirim ke customer, lakukanlah pembayaran. Bagaimana nih? Tadi kan ada barang masuk, ada barang keluar. Kalau perusahaan dagang, ini flow-nya selesai. Tapi kalau perusahaan manufaktur, butuh satu tahapan yang disebut production. Yaitu, dari gambar bawah ini, dari warehouse, mereka punya perencanaan, kemudian dilakukan production, dokumennya ada production order atau material withdrawal slip. Material withdrawal slip artinya, barang dari warehouse, dari gudang, dia keluar, sumbernya dari mana? Dasarnya itu apa? Karena orang produksi mau memproduksi, mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, ini di sini. Kemudian orang warehouse keluarkan material withdrawal slip, dilakukan production order. Di sini di production ada istilah namanya BOM, Bill of Material, yaitu apa komponen-komponen. Ibaratnya di kimia, A tambah B menghasilkan C. Nah, seperti itu. Setelah dihasilkan output dari production, baru warehouse akan terima kembali, goods received. Tapi barang yang diterima udah bukan barang yang keluar tadi, sudah menjadi barang jadi. Karena tim production, mereka tugasnya adalah hanya memproduksi. Stoknya itu harus balik ke orang gudang untuk simpan kembali. Jadi mereka harus akui, ada stok barang baru yang masuk. Karena dari stok barang baru yang masuk ini akan langsung diproses nantinya ketika muncul sales order. Atau dengan kata lain, ada customer yang order. Jadi balik lagi ke gambar yang ke atas ini. Jadi sebenarnya 3 gambar ini saling berhubungan satu sama lain. Ada procurement, fulfillment, dan production. Bagaimana tahapan integratednya? Yaitu di bagian atas kan tadi ada procurement process. Dalam melakukan pembelian, tidak boleh setiap ada permintaan langsung diberi. Karena harus dicek juga. Kalau memang barangnya cukup, untuk apa diberi? Oke. Kalau misalnya barangnya nggak cukup, baru dilakukan butuh production. Mungkin saya jelasin dari perspektifnya barang jadi ya, lebih mudah. Pemberian di sini bukan finish good, bukan berarti hasil outputnya ya, tetapi bahan mentahnya. Bahan mentah itu yang diberi, bukan barang jadi, karena barang jadi itu kan proses pengolahan. Jadi ini bagian procurement, ini production, ini fulfillment. Kalau memang barangnya cukup, stoknya ada, maka tinggal proses saja. Dilakukan pemberian, sufficient finish good. Tapi kalau tidak, maka dilakukan production. Dari production ini juga sama,
yaitu mengecek ada stok atau tidak. Kalau ada, berarti bisa langsung dilanjutkan. Kalau tidak, berarti harus lanjut lagi ke bagian fulfillment atau purchasing. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari gambar yang awal, ada hubungan ke customer, ada hubungan ke supplier, itu namanya SCM dan namanya CRM. SCM, Supplier Change Management, CRM, Customer Relationship Management. Ada juga kondisi ERP fokus kepada SCM saja, ada ERP fokus kepada CRM. Jadi, kita kembali lagi ke gambar ini. Bisa jadi ini yang namanya pembelian, berarti related kepada supplier. Ini hanya satu ERP khusus ke SCM, bisa seperti demikian. Ini fulfillment yang kepada customer kita sebut sebagai ERP CRM. Dari semua proses tentunya butuh laporan. Oleh karenanya ada juga beberapa jenis laporan. Yang pertama routine reports. Jadi laporan standar seperti biasa. Contohnya tanggal kapan terjadi pembelian. Jadi dia udah terlist sangat detail. Atau bisa jadi namanya ad hoc atau on demand report. Seperti drill down report. Nah, kalau routine report itu bisa dicetak. Kalau drill down report, kalau dicetak kesannya aneh. Karena dia sistemnya adalah melihat satu gambar bisa jadi grafik, diagram lingkaran, dia klik, masuk lebih detail. Saya klik lagi, masuk lagi lebih detail. Nah, itu namanya drill down. Semakin klik, semakin dalam, semakin dalam. Kalau key indicator report itu merupakan agregat atau important summary. Dia udah gabungan. Bulan 1, bulan 2, bulan 3 penjualannya gimana. Nah, itu. Kemudian bisa jadi comparative report, ada laporan perbandingan. Atau yang paling spesial namanya abstraction reports. Kita bisa memilih atau lebih tepatnya bisa dibilang customized report. Di-customize sesuai dengan kebutuhan customer atau si pengguna laporan. Oke, ini sekilas out of the box dalam melihat ERP system. Demikian penjelasan atau pemaparan dari saya. Terima kasih.